Shalom, selamat hari Minggu keluarga besar GKS Sudirman. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan kiranya perlindungan Tuhan selalu ada senantiasa bersama dengan kita. Saudara sekalian, pada siang hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah kita pada hari ini, di mana ibadah kita pada siang hari ini akan dibawakan oleh hambanya Ibu Dr. Elizabeth. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, agar apa yang disampaikan bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bertemu kembali di sesi kesehatan. Kali ini disesuaikan dengan suasana Natal. Saya akan bicara tentang giving while fasting. Memberi sementara kita lagi berpuasa. Maksudnya kita tidak ada alasan ya kita nggak bisa memberi, saudara, karena kita habis setengah bulan gaji, baru dipotong jadi setengah bulan gaji, misalnya nggak dapat THR, dan keadaan lagi memprihatinkan secara ekonomi, tetap kita ditetapkan untuk memberi, kata Tuhan. Kita didesain untuk giving, untuk forgiving, untuk nurturing, untuk caring. Saudara, jadi kita tetap bisa memberi karena kita didesain untuk itu. Nah, caranya adalah dengan kita kurangi satu kali makan kita yang kita kenal. Dulu saya pernah cerita tentang intermittent fasting. Saudara, intermittent fasting bicara kita kurangi satu kali makan kita ya, either dinner or breakfast. Saudara, jadi saudara, saya tidak akan ulang lagi, saudara bisa googling sendiri apa itu. Saya bicara misalnya kita kurangi makan pagi kita hari ini. Nah, misalnya terakhir kita makan jam 8 malam, kita makan lagi jam 12 siang. Jadi kita skip breakfast ya. Nah, breakfastnya ini saudara, kita uangnya yang untuk breakfast tadi, entah dulunya suka makan bakmi ayam dan sebagainya, sekarang kita mau berikan buat orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang poor and needy people, yang sedang membutuhkan dan mereka yang miskin. Ini bulan Natal sekali lagi adalah bulan kasih. Kita berdoa untuk orang yang paling dekat dulu dengan kita tentunya ya. Atau kita bisa menabung uangnya untuk nanti di bulan Natal kita berikan anak kita, suami kita, atau istri kita, atau siapapun. Dari hasil kita skip makan pagi kita, atau mau makan malam juga boleh. Nah, apa yang terjadi secara medis, secara kedokteran, waktu kita kurangi makan kita luar biasa. Memberi itu memang menerima. Waktu kita mengurangi makan kita, itu sebenarnya adalah intermittent fasting. Salah satu literatur berkata is a solution to hormonal imbalance. Jadi kalau saudara punya masalah, sedang mengalami ketidakseimbangan hormonal, coba saudara lakukan intermittent fasting ini. Entah thyroid problem, entah PCOS yang sedang ramai sekarang dibicarakan ya, polycystic ovarium syndrome gitu ya. Itu lagi ramai sekali, dan macam-macam lain-lain termasuk breast cancer dan seterusnya. Saudara, apa sih yang terjadi? Kita bicara di daerah hormon dulu. Banyak sekali hormon yang gak balance menjadi dibalancekan, saudara, ketika kita lakukan kurangi makan, saudara. Dan dengan demikian sekali lagi uangnya kita bisa bagi orang miskin. Ingat Yesaya 58 yang berkata bahwa berpuasa yang aku inginkan ialah memberi makan orang lapar dan memberi roti juga buat orang lapar dan seterusnya ya. Nanti baca sendiri di Yesaya 58. Oleh karena itu kita semangat sekarang untuk fasting. Apa yang terjadi tadi saya lagi cerita tentang hormon yang menjadi diseimbangkan kembali. Salah satunya adalah human growth hormone. Ini dihasilkan oleh kelenjar pituitary di otak kita, saudara. Human growth hormone ini berfungsi untuk revitalize, berfungsi untuk memvitalkan kembali, menghidupkan kembali sel-sel tubuh kita yang sudah rusak. Bagi para wanita senang sekali kalau punya growth hormone, saudara, mengurangi double chin, mengurangi floppy stomach katanya gitu ya, perut kita yang membesar, membuat anti wrinkle, saudara, dan seterusnya. Growth hormone ini luar biasa, diciptakan Tuhan, saudara, dikeluarkan oleh pituitary gland ini sekali lagi untuk membuat, saudara, bukan kulit saja awet muda, tapi juga membuat jantung kita muda, ginjal kita muda, saudara, paru kita muda, otak kita muda. Saudara, kita catat ya, namanya human growth hormone menjadi meningkat ketika saudara kita fasting. Apa sih akibatnya kalau human growth hormone meningkat tadi? Selain tadi itu, saudara, juga adalah jumlah lemak secara keseluruhan turun. Saudara bisa lihat slide ini penumpukan lemak yang banyak terjadi di tubuh kita. Masalahnya di masa pandemi ini semakin banyak lemak di tubuh kita, saudara, semakin saudara dia menjadi satu tempat, satu karpet atau satu wadah, saudara, untuk si virus ini akan menempel. Saudara,
lihat ini ya, saudara, ini kumpulan lemak-lemak di situ menjadi saudara SCE, saudara tipe 2 ini yang adalah rumah si corona ini yang bisa klop dengan bentuk spike dari si virus ini, saudara, bisa klop sekali dan sepertinya dia jadi punya rumah tinggal atau saudara menempel di situ. Lihat gambar ini jelas sekali ya, saudara. Jadi alangkah baiknya di masa pandemi ini kita tidak terlalu berlemak, saudara, karena itu menjadi satu tempat di mana SCE reseptor tipe 2 ini menerima si virus corona ini. Ya, itu sebabnya saudara, mari kita fasting. Selain kurang makan, kita lebih tidak berlemak, tapi human growth hormone juga menurunkan lemak. Apalagi yang terjadi, saudara, insulin sensitivity ditingkatkan. Selain HGH tadi, insulin kita menjadi sensitif. Kalau insulin sensitif, saudara, artinya nggak butuh insulin banyak, saudara, tiba-tiba saudara gula darah kita sudah bisa diturunkan. Kenapa sih perlu sensitif? Sebab kalau tersebaliknya dia resisten, saudara, insulin perlu banyak sekali baru gula darah turun. Selama insulin dikeluarkan oleh pankreas, saudara, lemak akan dibentuk oleh liver kita. Jadi penting sekali insulin kita buat sensitif, saudara ya. Dan itu bisa waktu kita fasting, waktu kita hilangi 1 kali makan, saudara, insulin kita menjadi tajam, bekerja menjadi kuat, menjadi sensitif untuk menurunkan gula darah kita kembali. Lemak di tubuh kita turun. Sekali lagi, ketika lemak itu turun, saudara, virus corona tidak punya tempat untuk berbiak, untuk bereplikasi. Karena penelitian membuktikan, saudara, lemak-lemak di darah kita, kolesterol kita kain tinggi, LDL kita kain tinggi, atau di jaringan tadi ya, saudara, itu adalah saudara tempat bereplikasinya virus atau rumah tinggalnya virus ini. Menarik sekali, saudara, mari kita semangat. Uangnya toh bisa kita berikan buat orang miskin. Ini bulan Natal untuk bisa giving, saudara ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi secara hormonal juga waktu kita give. Kita selesaikan dulu yang fasting. Hormon apalagi yang dipengaruhi adalah glukagon. Saudara, menjadi meningkat glukagon ini membuat saudara akhirnya saudara gula-gula dipecahkan, saudara, membuat fat juga menjadi turun, saudara, menjadi dipecahkan oleh karena glukagon ini tinggi. Menarik sekali ya, ini hormon yang berhubungan sekali dengan gula. Karena tidak ada gula, tidak ada cadangan lain untuk saudara untuk membuat energi, jadi fat yang dipakai. Jadi saudara, waktu kita intermittent fasting kembali lemak kita turun, saudara. Nah, saudara, kita bisa lihat juga, saudara, satu slide ini, ketika saudara gula darah tidak tinggi di tubuh kita, saudara, kita tahu diabetes atau tidak diabetes bukan sekedar dari saudara gula puasa, gula 2PP atau gula sewaktu yang kita periksa, tapi dari satu marker yang bernama HbA1c, HbA1c. Saudara bisa lihat di bagian, saudara, bagi orang-orang yang HbA1c-nya tinggi, tidak terkontrol, saudara, sangat sekali angka mortalitas, sangat sekali saudara mempengaruhi angka mortalitas dari COVID-19 ini, angka kematian. Menarik ya. Jadi pastikan saudara di masa pandemi ini saudara bikin gula darah terkontrol, salah satunya dengan marker HbA1c. Menarik sekali saudara, fasting ini betul-betul mempengaruhi banyak marker di dalam tubuh kita, saudara, mempengaruhi. Lagi pula, saudara, pepatah berkata di dunia kedokteran, saudara, bahwa your waistline is your lifeline. Saudara bisa lihat juga di sini, saudara, kalau lingkar pinggang kita lebar karena kita gemuk, saudara lihat ya. Kalau normal weight naiknya cuma sekian persen, lalu kalau mulai overweight, saudara, angka kesakitan udah mulai tambah lagi, membanyak karena virus corona ini. Lalu kalau obes tambah lagi tinggi. Berarti betul, lemak itu adalah disukai oleh si virus ini. Oleh karena itu beralasan untuk kita puasa, dan saudara jangan merasa rugi karena uangnya kita mau pakai di bulan Natal ini untuk memberi. Saudara, kita lihat sekarang ke sebelah kiri dulu sebelum kita lihat marker lain. Masih di area hormon. Nah, waktu uangnya kita pakai untuk memberi, saudara lihat di kolom ini ya, apa yang terjadi waktu kita giving with love. Tentu bukan asal kasih,
saudara. Jadi nggak perlu besar sih, kata Mother Teresa, nggak usah sampai wah harus besar. Small things but with great love. Saudara, uang makan saudara yang cuma berapa, tapi berikan itu dengan penuh kasih, bukan massal, tapi kita nggak ada sentuhan kasihnya, tapi dengan sentuhan kasih ya. Wah, tiba-tiba kalau kita memberi dengan kasih, happy hormone release, saudara. Ada yang namanya endorfin, ada yang namanya serotonin, saudara, hormon peaceful. Saudara lihat di slide ini apa fungsinya masing-masing. Saudara, dopamin yang penting sekali juga, saudara. Untuk kecerdasan ada oksitosin, saudara bisa lihat dengan segala fungsinya. Keempat hormon gembira ini, saudara, entah endorfin, saudara, serotonin, saudara, dopamin, oksitosin, saudara, ini meningkat ketika kita melakukan tindakan kasih. Nah, saudara bisa lihat sendiri definisi masing-masing. Endorfin fungsinya untuk apa, serotonin untuk apa, dopamin untuk apa, oksitosin. Saudara bisa pelajari, saya tidak bahas satu persatu, saudara, tapi ini disimpulkan dalam satu kata happy hormone, hormon bahagia. Dan Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Waktu hormon bahagia ini keluar, saudara, apa yang terjadi? Saudara, tiba-tiba imun sistem kita meningkat. Menarik sekali, saudara, makanya Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat. Sel darah putih menjadi kuat, baik limfosit, monosit, neutrofil, dan seterusnya, saudara, mereka kuat untuk melawan si virus. Wow, betul, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebaliknya, semangat yang patah keringkan tulang. Saudara, kebalikannya, waktu kita memberi, saudara, hormon stres itu turun. Lihat slide ini, kortisol hormon. Jadi berlawanan. Makanya orang yang memberi itu bahagia, bukan jadi stres. Hormon stres itu turun, saudara, dan hormon yang bikin depresi ini turun. Sehingga Alkitab berkata tadi ya, semangat yang patah keringkan tulang. Tulang kita tidak menjadi kering karena semangat kita tidak patah, karena hormon kortisol ini turun. Saudara, jadi saudara, kita selesai ya di area hormon ini. Waktu saudara memberi, waktu saudara puasa, uangnya dipakai untuk memberi, giving while fasting, kita seperti udah dapat double blessing nih. Hormon-hormonnya sudah mulai menambah ya, dari 4 happy hormon, lalu juga tadi ya ada human growth hormone, insulin, glukagon, dan seterusnya, saudara, itu menjadi juga meningkat. Oleh karena itu semangat, yuk kita mau ikuti Yesaya 58. Berpuasa yang aku inginkan, kata Tuhan, adalah memberi makan orang lapar, memberi roti bagi orang yang membutuhkan, saudara ya. Oke, kita sekarang mulai pindah ke biomarker lain. Tadi biomarkernya dalam bentuk hormon. Apa yang terjadi waktu kita fasting, waktu kita puasa, saudara? Yang terjadi adalah juga ada satu cardiac marker, saudara, yang namanya HSCRP. Saudara, HSCRP ini, saudara, adalah penting sekali untuk membuat kolesterol kita tidak menjadi lengket. Menarik ya, saudara, sehingga lemak-lemak kita itu tidak menempel di dinding pembuluh darah kita. HSCRP adalah marker yang menunjukkan adanya inflamasi di tubuh kita. Waktu terjadi inflamasi ini, saudara, apa yang terjadi? Saudara, lemak-lemak berubah konsistensi. Dia senang sekali nempel di dinding pembuluh darah kita. Pastikan, saudara, bukan cuma cek total kolesterol, bukan cuma cek LDL kolesterol, trigliserid, tapi saudara tambahkan di kolom biomarker jantung, cardiac marker di laboratorium itu, saudara, tambahkan H kecil, S kecil, C besar, R besar, P besar, HS, C reactive protein atau HSCRP. Tambahkan ya, gak boleh lebih dari 3, lebih dari 3 petanda saudara ada inflamasi. Saudara bilang gampang, makan aja penurun lemak. Sayangnya HSCRP tidak bisa diturunkan dengan penurun lemak. Statin drug dalam hal ini. Ya, saudara, simvastatin kah, macam-macam statin drug yang lain.
tidak bisa hanya 30%, pada 30% pasien yang menggunakan Crestor, yang lainnya saudara tidak bisa. Banyak sekali ini bisa diturunkan hanya dengan pola hidup. Dengan berpuasa ini, saudara, dengan menahan diri, kapan-kapan bicara dengan tidur, juga saudara, juga itu bisa diturunkan. Nah, menarik ya. Jadi saudara, ada biomarker yang penting sekali untuk jantung dikurangi. Juga ada lagi saudara, biomarker untuk kanker. Kalau tadi untuk jantung, ternyata saudara banyak sekali biomarker kanker yang juga diturunkan saudara dengan intermittent fasting, bisa memblok tumor, perkembangan tumor, dan saudara membuat kemoterapi menjadi efektif ya, untuk effectiveness kemoterapi menjadi ditingkatkan. Jadi luar biasa ini. Sepertinya paradoks ya, mengurangi makan tapi saudara justru banyak perbaikan. Itu sebabnya orang sakit pengennya nggak pengen makan, betul ya, karena itu reaksi tubuh untuk reset, untuk kembali saudara sirkuitnya kembali ke tempatnya untuk bisa self healing. Ditambah lagi kalau kita lakukan itu saudara, uangnya untuk kita berikan kepada orang susah. Kita nggak menangisi diri sendiri, walaupun kita sakit, kita mau berikan saudara kepada orang lain. Mari kita semangat untuk lakukan itu. Biomarker lain di sebelah giving, waktu kita memberi tadi saudara, ternyata yang dicatat di sini imunoglobulin A, dari tadi saya sudah sebut, salah satu saudara komponen dari zat untuk immune system ini saudara, pertahanan tubuh, garis pertahanan terdepan tubuh, namanya imunoglobulin A, itu meningkat. Saya pernah bahas ini, saya ingat di GKS Sudirman beberapa waktu yang lalu. Saudara, ketika kita gak usah saudara melakukan tindakan yang betul-betul dengan luar biasa kasih, kita baru nonton aja atau merasakan lagu yang penuh dengan kasih Tuhan, kita merasa dijamah dengan kasih, imunoglobulin A ini terus meningkat. Kita menonton film Tuhan tentang kasih Tuhan, tentang kasih kepada sesama, saudara, ternyata laporan mencatat ini meningkat. Ya, lihat tayangan saya, ingat saya beberapa 3 bulan yang lalu di GKS Sudirman tentang imunoglobulin A ini yang meningkat waktu kita lakukan tindakan giving. Sekali lagi, giving while fasting. Mari di bulan menjelang Natal ini saudara memberi ya, nggak ada alasan untuk nggak bisa memberi, sekali lagi karena sudah bisa hilangkan satu kali makan saudara. Lalu ada lagi lactic acid, asam laktat menjadi turun kadarnya waktu kita melakukan kasih. Saudara, lactic acid ini atau asam laktatnya bikin kita penat, pegel. Saudara habis angkat bangku, habis lari, habis olahraga, kan kita suka pegel ya, karena asam laktat itu banyak sekali. Ternyata waktu kita melakukan tindakan kasih, saudara benar-benar dengan punya kasih di hati kita, saudara memberi dengan kasih, kadar asam laktat itu turun, membuat seseorang, makanya kalau melakukan pekerjaan dengan kasih, seperti kasih kepada Tuhan, kasih kepada keluarga, dia nggak akan gampang lelah. Betul ya, yang suka gampang lelah karena kerjanya terpaksa dengan stres gitu ya. Saudara, menarik sekali. Nah, kalau kita gabungkan ini, giving while fasting, selama puasa kita pakai uang untuk memberi, saudara jadi dapat double blessing. Dapat 2 kali lipat nih, biomarker yang bagus naik, biomarker yang jelek yang membahayakan turun kadarnya. Lalu, saudara, menarik sekali juga di sini, kita kembali ke kolom fasting. Saudara, ternyata case Alzheimer, Parkinson dikurangi dengan intermittent fasting. Menarik sekali, kurangi 1 kali makan kita membuat otak kita menjadi lebih dihidupkan. Kenapa? Karena ada satu marker otak, brain biomarker yang namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, saudara, menjadi meningkat. Saudara, ini adalah marker yang membuat saudara mengaktifkan brain cells kita di otak kita ya. Jadi saudara, otak kita awet muda waktu kita benar-benar melakukan tindakan puasa ini. Nah, apalagi disertai dengan olahraga, BDNF ini juga meningkat. Jadi waktu Anda puasa, saudara, misalnya saudara tadi ya jam 8 malam terakhir makan, mau makan lagi jam 12 siang, saudara
itu udah dapat 16 jam. Kalau saudara kelamaan 16 jam, 14 jam, berarti saudara makan jam 10. Itu aja udah lumayan. Sebelum buka jam 10, Anda exercise. Waktu exercise BDNF ini, saudara, faktor yang mengaktifkan brain cells kita itu juga meningkat. Menarik sekali, saudara, berarti saudara, betul Alkitab mengajarkan, saudara, puasa yang aku inginkan, Yesaya 58 berkata, memberi makan orang lapar. Saudara, membagi rotimu bagi orang yang lapar. Saudara baca ya, dan ayat berikutnya berkata, saudara harus ulang-ulang deh baca ini, maka lukamu akan pulih. Artinya akan ada kesembuhan di tubuh kita. Waktu kita berpuasa seperti ini, berpuasa, kata Tuhan yang aku inginkan, puasa ya, nggak makan satu kali ini ya. Saudara, dengan membagi makan orang lapar, dengan memberi, lukamu akan pulih. Bicara kesembuhan, karena memang begitu banyak hormon yang menyembuhkan menjadi meningkat, begitu banyak hormon bahagia meningkat, dan ketika hormon bahagia meningkat ini, waktu memberi ini, saudara, imun sistem kita kuat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, penting sekali, saudara, mari kita semangat melakukan ini. Kita masih ada 1 bulan ke depan menjadi bulan yang luar biasa, saudara, untuk memberi. Nah, sekali lagi kita, kalau saudara mau, saudara bisa tabung ya, sekali lagi ya, saudara punya banyak cara untuk itu. Dan dibuktikan lagi, saudara, waktu kita fasting, intermittent fasting, ternyata saudara, masa hidup kita diperpanjang. Lifespan kita tinggi, dibicara umur panjang. Karena Benjamin Franklin bilang, saudara, to lengthen your life, lessen your meal. Untuk panjangin hidupmu, kurangi makanmu. Kalau kita makan lulu, kita nggak mau cut dengan puasa. Ingat ya, puasa mematahkan kuk perhambaan. Saudara, sebaliknya, lingkar pinggang kita jadi gede, saudara, dan dunia kedokteran berkata lagi, your waistline is your lifeline. Lingkar pinggangmu, garis hidupmu bukan makin lebar makin panjang umur, tapi sebaliknya. Saudara, makin lebar, makin banyak penyakit, karena di lemak di perut kita itu tadi, belum lagi dia rumah tinggal dari virus. Belum lagi dia membuat CRP. HSCRP tadi, biomarker jantung, menjadi diproduksi. Saudara tahu ketika HSCRP ini diproduksi, bukan saja lemak-lemak jadi lengket di pembuluh darah kita, tapi juga saudara, HSCRP ini saudara mengakibatkan saudara terjadinya saudara peradangan luar biasa. Dan dibuktikan kemungkinan seorang kena serangan jantung menjadi naik 6 kali lipat. Walaupun LDL-nya gak terlalu tinggi, HSCRP ini jauh lebih berperan daripada LDL. Atau sebaliknya, LDL saudara tinggi, tapi HSCRP saudara normal, masih lebih baik daripada LDL saudara tidak terlalu tinggi, ya mungkin karena saudara makan penurun lemak sih, tapi HSCRP ini tinggi, saudara, kemungkinan kita kena serangan jantung 6 kali lipat. Periksakan ya biomarker ini, dan ini bisa diperbaiki waktu saudara kurangi makan. Memberi itu menerima. Saudara, menarik sekali HSCRP ini ya. Juga bisa disertai dengan tidur yang baik. HSCRP juga membaik ya, kalau kita sering begadang, stres lagi di masa ini, itu meningkat ya. Hafalkan biomarker jantung ini. Nah, saudara, oleh karena itu kita semangat yuk. Sekarang kita mau saudara untuk betul-betul hidup memberi. Nah, saudara, saya akan bacakan, saudara bisa lihat juga ini banyak sekali kata-kata bijak dari Assisi, saudara, dari Fransiskus Assisi. Saudara lihat ya, betapa luar biasanya memberi dengan kasih itu. Nah, saudara, saya juga akhirnya akan sebagai penutup, saudara, kita akan baca. Saudara, saya akan bacakan saudara sesuatu yang baik sekali ya, saudara, statement-statement dari saudara salah satu anggota grup penyanyi Bill Gaither namanya. Banyak sekali grup penyanyi ini diundang di Gedung Putih, saudara, atau di KKR Billy Graham, saudara ya, Billy Graham Crusade. Saudara bisa googling sendiri Bill Gaither. Itu kualitas musiknya luar biasa. Waktu
terjadi saudara peristiwa 911, sebagai orang Kristen kita tetap disuruh bisa memberi, kita tetap disuruh bisa peaceful. Dengarkan apa yang dia katakan, saudara. Mari kita belajar ya, melatih diri kita untuk memulai sesuatu yang baik dari saudara, dari hal yang kecil. Saya bacakan ini, saudara bisa simak baik-baik. When I think, kata dia ya, of all the problems in the world, sekarang kita lagi berpikir dengan begitu banyak masalah di seluruh dunia ini, yaitu pandemi, saudara, starvation, war, injustice, perang, ketidakadilan, saudara, banjir dan seterusnya, gempa bumi dan seterusnya. Seringkali I feel helpless, kata dia, to make any difference. Aduh, kalau udah begini bisa nggak sih kita bikin satu perubahan? Kita nih siapa? Tapi saudara, dia berkata, yet the ocean was filled one drop at a time. Tapi kan saudara, ocean itu kan diisi dari setetes demi setetes air kan saudara. Sama, and huge epidemics have been eradicated by one great medical breakthrough, saudara, atau kita sebut pandemik ini sebenarnya bisa kan akhirnya diatasi dengan penemuan hebat dari vaksin, misalnya begitu saudara. Jadi saudara, membuat kita bisa melakukan saja dulu dengan hal yang kecil. Lalu dia berkata, I remember a quote, aku ingat satu kutipan yang aku belajar di sekolah, di high school, in high school. I'm only one. Seringkali kita dengar itu, aku gitu, cuma sendiri. But ingat, I'm one, tapi akulah orangnya. Walaupun aku cuma sendiri, akulah orangnya untuk bisa berbuat sesuatu yang baik, yang memberikan impact. I cannot do everything. Memang kita nggak bisa lakukan banyak hal, but I can do something. Kita nggak bisa bikin segala macam hal, saudara, besar-besaran kita memberi keadaan kita seperti ini, tapi kita bisa lakukan sesuatu. Mulai dari yang kecil dulu. But I can do something, meskipun I cannot do everything. And the something I can do, dan sesuatu yang aku lakukan, I ought to do. Aku mau lakukan sekarang, now. Saudara, di musim Natal ini, saudara, layangkan mata saudara. Siapa yang sedang membutuhkan? Keluarga kita kah? Kita bisa menabung dari sekarang dari uang makan kita. Untuk nanti di acara Natal kita bisa memberi yang baik ya, saudara, bisa giving while fasting. And the something I can do, I ought to do. Aku mau lakukan. I cannot save world hunger. Kita nggak bisa selamatkan dunia yang kelaparan, yang sudah sedang musibah ini terlalu besar dunia ini. Siapa aku? But I can feed one hungry child. Tapi satu anak yang lapar, kita bisa beri dia makan. Amin, saudara. Jadi mari kita belajar start untuk giving. Ya, kepada satu orang, person to person, nggak usah massal, tapi with love, kata Mother Teresa. I cannot do away with injustice. Aku nggak bisa, saudara, melawan ketidakadilan, but I can be fair to those with whom I do business. Kita nggak bisa demo melawan ketidakadilan, saudara, besar-besaran, tapi kita bisa hidup jujur kepada seseorang di mana orang itu ada di bisnis kita. Kita bikin bisnis, make business dengan dia. Saudara, kita bisa adil dengan partner bisnis kita. I cannot stop the bloodshed of war, pertumpahan darah karena perang, karena kerusuhan, karena banjir dan seterusnya, but I can give blood to one person who needs it. Tapi aku bisa berikan darah kan kepada seseorang, transfusi, saudara, berikan saudara kepada orang yang lagi membutuhkan. Gak usah mikir seluruh dunia, kita bisa berikan itu. Menarik ya saudara ya. I cannot bring about world peace. Kita nggak bisa bawa untuk kedamaian dunia ini terlalu luas. But I can do the best of my abilities. Tapi aku bisa lakukan yang terbaik dari kemampuanku sebisa-bisanya, yaitu apa? Live at peace with my neighbor.
Hidup berdamai dengan orang yang dekat dengan kita. Anak kita dulu, suami kita, istri kita. Kata Mother Teresa, sebelum kamu menginjil ke seluruh dunia, kembali dulu kepada keluargamu, kepada orang yang paling dekat dulu. Saudara, menarik sekali, lakukan dengan orang yang paling dekat dulu di hari Natal ini. Sebelum kita besar-besaran, toh juga lagi pandemi, nggak bisa. Maka Tuhan pakai pandemi ini, saudara ya, untuk kita kembali kepada orang yang dekat dengan kita, di rumah kita, tetangga kita. And I can help create an atmosphere. Juga dengan cara meng-create atmosfer, suasana of peace, suasana damai, and security, dan keamanan in my own home. Saudara, kita nggak bisa bom besar-besaran saat ini, saudara, tapi di hari Natal ini kita kembali kepada keluarga. Yuk kita berikan yang baik untuk keluarga kita dulu, lalu ke tetangga kita, kepada orang-orang di luar sana, di depan yang lewat di rumah kita yang kita lihat loh. Saudara, orang tukang bersihin sampah, bersihin taman kita, bersihin jalan, saudara tukang gojek, saudara atau siapapun saudara di depan sana. Saudara, mari kita belajar memberi dengan kasih. Gak bisa ada alasan, kita juga lagi susah, gaji kita dipotong setengah. Saudara, karena kita bisa puasa, kita kurangi makan kita sehari 5.000, 10.000, 20.000, dan seterusnya. Mari kita tabung atau kita berikan untuk orang-orang ini. Giving while fasting. Oleh karena itu, saudara, mari kita mau lakukan ini ya. Saudara, kita akan dapat double blessing, kesembuhan. Fasting sendiri menyembuhkan, ditambah saudara kita lakukan dengan giving. Betul kata Alkitab, kita akan memberi. Saudara nanti baca di 2 Tawarikh 29 ayat 28, saudara, tentang Daud, bahwa dia tidak mau membangun rumah Allah begitu saja. Menjelang dia mau meninggal, dia keluarkan semua yang ada pada dia untuk membangun rumah Allah. Dia nggak mau gratis. Dia nggak mau jadi orang yang cuma menerima. Daud mau menjadi orang yang memberi. Maka Alkitab berkata di 2 Tawarikh 29 ayat 28 ini, Daud meninggal di good old age, di usia tuanya yang good. Saudara, with wealth and honor, dengan kekayaan dan kehormatan. Saudara mau berumur panjang di tangan kanan, good old age, tapi di tangan kiri kaya dan terhormat, artinya good old age, enjoy good old age. Saudara, karena kita masih kaya dan terhormat, masih with wealth and honor, mari kita lakukan seperti Daud. Saudara, nggak usah menunggu orang lain yang memberi dan kita orang yang diberi, tapi start now. Saudara, bagi orang yang merasa dirinya miskin, nggak punya apa-apa, tetap saudara bisa memberi, karena saudara disuruh puasa oleh Tuhan. Baca Yesaya 58. Kurangi makan pagi kita ya. Saudara belajari tentang intermittent fasting, kapan-kapan kita bicara lagi tentang ini, atau saudara lihat lagi tayangan-tayangan sebelumnya. Terima kasih. Mari kita menjalani Natal dengan penuh sukacita. Saudara, kita memberi kepada keluarga kita dulu, kepada sekeliling kita, dan tidak ada alasan untuk tidak bisa memberi, karena kita bisa puasa. Waktu puasa keluar zat-zat yang baik menyembuhkan kita, yang buruk ditiadakan. Waktu kita memberi, saudara, uang puasa kita, saudara, juga keluar hormon-hormon dan imun sistem kita meningkat, yang mampu untuk melawan virus corona ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di
jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Shalom jemaat Tuhan, berikut nama-nama pemenang kuis minggu lalu. Terima kasih sudah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang selalu kami sapa, kami panggil di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini Bapa, kami boleh memuji, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh mendengarkan firman Bapa, dan kami percaya bahwa firman-Mu yang memampukan kami, karena kami tahu firman oleh pelita dan terang buat kami untuk berjalan dalam dunia ini Bapa, dan kami percaya bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman-Mu, ada kegerakan, ada mujizat demi mujizat, ada perubahan demi perubahan terjadi atas hidup kami. Bapak, kami mau berdoa buat Ibu Pendeta Dr. Elizabeth Subrata yang sudah menyampaikan firman Bapak. Engkau memberkatinya, Engkau mengurapinya. Kami berdoa juga buat anak-anaknya, pekerjaannya. Engkau memberkati Bapak. Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Bunadi, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa buat gembala kami di Gereja Kemuliaan Sudirman, Tuhan Yesus, Ibu Seli, Pak Ian, dan anak maupun mantu dan cucu. Engkau memberkati mereka, Engkau berikan hikmat, pengertian, pewahyuan-Mu turun atas gembala kami. Bapa, apa saja yang mereka buat, Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat wakil gembala kami, Pak Odi, dan anak-anak. Engkau memberkati pekerjaan pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat kami Tuhan Yesus yang sakit. Tuhan datang ke sana, Tuhan sembuhkan mereka, karena kami percaya Engkau adalah dokter dan segala dokter. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit. Yang berbeban berat, Engkau datang, Engkau angkat beban mereka. Yang bermasalah, Engkau datang, Engkau ubah masalah menjadi kegembiraan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan kami, Allah kami yang adalah Mazmur 23, Tuhan adalah gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Terima kasih Tuhan Yesus. Gembala jemaat-jemaat dimanapun yang berada Tuhan Yesus, Tuhan datang. Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online Bapak, Tuhan datang. Tuhan ketuk hati mereka, Tuhan ubahkan mereka. Dan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa perubahan terjadi atas jemaat Gereja Kemuliaan Sudirman Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa buat persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, jemaat-Mu ini Bapa. Kami percaya Bapa, mereka berikan ini adalah ucapan syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup jemaat-Mu ini Bapa. Mereka kembalikan apa yang Tuhan berikan buat mereka, dan biarlah persembahan ini Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan Bapa, dan persembahan ini juga untuk memperluas pekerjaan-Mu di dalam Gereja Kemuliaan Sudirman Tuhan Yesus. Pakai persembahan Bapa. Terima kasih untuk persembahan sudah diberikan Bapa. Engkau berkati berlipat kali ganda yang buat orang jemaat kami yang sudah memberikannya. Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat diaken pengerja yang telah terlibat dalam ibadah online di siang hari ini Bapak. Engkau memberkati keluarga-keluarganya, pekerjaan mereka Engkau berkati. Engkau berikan tubuh jasmani yang baru buat pengerja maupun diaken Tuhan Yesus yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang pelihara kami,
Engkau yang melindungi kami, Engkau menjauhkan kami dari segala macam kecelakaan, mara bahaya, bahkan maut, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat bangsa negara kami, Presiden kami Pak Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Pak Ma'ruf Amin, Tuhan Yesus, maupun Kabinet dan TNI dan Polri, untuk ada kesatuan, ada satu kata untuk memimpin bangsa ini demi kemajuan bangsa dan negara kami. Bapa berkati Presiden kami, Tuhan Yesus. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan pelihara dengan baik. Untuk itu Bapa, apapun yang sedang terjadi di bangsa negara kami, Tuhan Yesus, kami tolak segala macam hal-hal yang tidak baik. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kabinet ini bekerja dengan jalannya Tuhan, dengan perintahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat dokter, dai, dan para medis maupun perawat yang mengambil bagian di garis terdepan untuk melawan COVID-19. Tuhan datang, Tuhan hibur mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka, keluarga ini, keluarga mereka, Tuhan Yesus. Kau datang, Engkau bicara buat mereka, Tuhan Yesus. Bapa, Engkau yang bisa mampukan mereka, Tuhan Yesus. Engkau yang bisa menghibur mereka. Untuk itu Bapa, pakai mereka, Tuhan Yesus. Berikan hikmat pengertian-Mu, Tuhan Yesus, untuk mereka menjalankan untuk mereka bisa menjalankan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Karena kami percaya bahwa COVID-19 ini bukan kemauan manusia, tapi ini pandemik seluruh dunia, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, dengan ini semua manusia boleh melihat bahwa kuasa Tuhan dahsyat atas dunia ini, Bapa. Terima kasih. Waktu Tuhan sajalah yang akan menyelesaikan COVID-19 ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terpujilah Engkau sana, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus, biar senantiasa memimpin, menyertai, dan memberkati kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak